Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anwar Ibrahim dari kelas A Teknik Elektro dengan nomor induk mahasiswa 2211810116. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop dan juga cara membuat rangkaian tersebut. Lebih tepatnya tutorial. Di sini saya untuk memenuhi mata kuliah atau UAS dari mata kuliah elektronika digital. Berikut yaitu SR, yaitu singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. SR flip-flop ini juga terdapat dua keluaran atau output, yaitu key dan key input. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga SR flip-flop yang terbuat dari gabungan dua gerbang logika NOR dan NAND. Lalu ada D flip-flop, pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai satu input, yaitu input atau masukan D. Berikut ini diagram logika D flip-flop. Lalu ada juga JK flip-flop, yaitu merupakan pengembangan dari SR flip-flop dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 input, JK dan clock. Lalu selanjutnya perbedaannya yaitu perbedaan dari JK flip-flop dan juga SR flip-flop, yaitu pertama, JK flip-flop merupakan perbaikan dari sistem SR dengan menambahkan saluran clock. JK flip-flop adalah rangkaian dasar SR flip-flop dengan dua gerbang N pada saluran masukan R dan F. Lalu pada SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan, yaitu S dan R. Flip-flop ini mempunyai dua keluaran, yaitu key dan key aksen. Umumnya terbuat dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika. Berikutnya kita akan masuk ke tutorial cara pembuatan rangkaian tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rangkaian atau pembuatan dari rangkaian RS flip-flop ini. Jadi saya sudah membuatnya terlebih dahulu rangkaian RS flip-flop tersebut agar lebih cepat untuk menjelaskannya. Di sini yang dibutuhkan yaitu IC 74LS00N, satu buah, lalu satu buah clock dan dua buah interaktif consors dan juga dua buah lampu indikator. Baik, kita mulai saja untuk bagaimana cara pemasangannya. Yang pertama dari saya beri nama ini, step ininya yaitu clock, R dan juga S. Pertama dari tombol R ini kita hubungkan ke 1B pada IC. Yang kedua dari interaktif consors ini kita hubungkan dari S ke AB pada IC. Lalu yang ketiga kita hubungkan antara 1A dan juga AZ pada IC. Lalu setelah itu kita hubungkan digital clock ini dengan 1A dan AZ tersebut. Lalu berikutnya dari 1Y pada IC kita hubungkan ke 2B. Lalu setelah itu kita hubungkan dari 2Y ke input dari lampu yang pertama. Baik, berikutnya yaitu kita masukkan atau kita hubungkan dari AY pada IC ke 2B. Lalu setelah itu dari 3Z kita hubungkan ke input lagi ke lampu yang pertama. Lebih simpel kan? Lalu dari setelah itu kita masukkan 3Y hubungkan pada input lampu yang kedua. Seperti itulah caranya. Mungkin cara penghubungannya secara singkat saja saya jelaskan. Kita lanjutkan untuk mencoba atau menjalankannya. Seperti apakah terbukti pada tabel
kebenarannya. Kita mulai. Nah, maka tanda seperti ini, maksud dari tanda lampu seperti ini yaitu ketika R1 dan juga S1. Ketika lampu ini berkedip secara bersamaan, berarti ini tidak diizinkan, seperti pada tabel kebenarannya. Lalu, ketika R1 dan S kosong, maka lampu yang pertama lah yang akan menyala. Ini artinya ini 1, ini 0. Berarti terbukti pada tabel kebenaran berarti benar. Lalu ketika S1 dan R kosong, maka ini disebut tidak. Kenapa seperti ini? Nah, ini sama, berarti itu ini 0, ini 1. Berarti seperti ya pada tabel kebenaran. Berarti ini terbukti. Lalu ketika S0 dan R0 yang terjadi seperti ini, yaitu ini berarti tidak berubah seperti pada tabel kebenaran. Jadi intinya rangkaian ini berjalan dengan sesuai tabel kebenaran. Berarti tabel kebenaran terbukti benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian JK flip-flop. Di sini juga saya sudah membuat rangkaian terlebih dahulu agar lebih cepat untuk menjelaskannya. Yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan 4 buah gerbang NAND, 1 dan 3 buah interaktif konsos, yang 1 buat clock dan yang 2 lagi buat untuk J dan K-nya, inputnya, dan 2 buah lampu LED atau indikator. Baik, saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama, masukkan input J ke titik tengah pada gerbang NAND ini. Lalu yang kedua, masukkan input K ke titik tengah pada gerbang NAND juga. Lalu yang ketiga, hubungkan antara input yang atas gerbang NAND ini dan juga pada input ini, gerbang NAND yang atas. Hubungkan. Setelah dihubungkan, lalu hubungkan clock dengan 2 input ini. Lalu setelah itu output ini, atau output aja saya terlebih dahulu, output dari gerbang NAND ini kita masukkan ke satu input gerbang NAND ini. Setelah itu kita masukkan juga input dari titik yang atas ini, dari gerbang NAND ini ke titik ini, titik sini, dari sini ke sini. Setelah itu kita ambil yang bawah sama seperti tadi. Jadi titik output dari gerbang NAND ini kita masukkan ke dalam gerbang NAND yang ini, input ini. Setelah itu dari input gerbang NAND ini juga kita masukkan ke output dari gerbang NAND yang ini. Lalu kita input dari gerbang NAND ini kita masukkan ke output gerbang NAND yang ini. Begitu juga dengan input ini. Setelah itu maka output dari ini dihubungkan pada lampu tersebut. Seperti itu cara perangkaiannya dan merakitnya. Berikut mari kita coba tabel kebenarannya. Baik, kita jalankan. Bentar. Kita jalankan. Baik, ini untuk clock. Berarti ketika J0 K0, maka yang terjadi yaitu
seperti ini, maka akan menyala 1. Ini itu biasa disebut no change kalau dalam tabel kebenaran. Lalu ketika J0 K1, maka yang akan terjadi ini 0, ini 1. Q1, Q2 berarti terbukti dalam tabel kebenaran ini benar. Lalu ketika J1, ketika K1, nah maka Q1 atau lampu ini, Q1 Q2 akan menyala secara berkedip bersamaan. Ini disebut dengan toggle. Berarti ini terbukti dari percobaan tersebut, hasilnya dari rangkaian-rangkaian ini berarti benar, intinya benar. Tabel tersebut berarti kebenarannya terbukti benar. Seperti itu. Baiklah, mungkin penjelasan dari rangkaian ini dan juga pembuktiannya cukup seperti itu saja. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian D flip-flopnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Pertama di sini saya menyiapkan DFF, yaitu sebuah isi. Lalu 3 buah interaktif consors dan yang 1 clock. Lalu 2 buah indikator. Maaf, ini belum saya kasih nama, bentar. Baik, jadi ini itu untuk D-nya, ini clock-nya, dan ini untuk reset. Bentar. Ini untuk set. Ini itu untuk set. Dan ini untuk reset. Oke. Nah, mari kita mulai saja. Bagaimana cara penyambungannya? Di sini sangat mudah sekali. Kita hubungkan dari D ini inputnya ke D pada IC. Lalu yang kedua pada digital clock juga sama. Kita hubungkan pada clocknya. Lalu yang set juga sama, pada hubungkan pada set pada IC-nya. Begitu juga dengan reset. Nah, untuk outputnya key input pada lampu yang ini, lampu indikator yang kedua. Begitu juga untuk input yang satu lagi, output yang satu lagi ke lampu input yang ke pertama. Nah, baik, mari saya jelaskan saja bagaimana cara proses kita buktikan, bagaimana apakah tabel kebenaran itu benar. Kita jalankan sekarang. Nah, baik. Jadi ketika D-nya kosong, ini 1, maka yang akan menyala itu yaitu yang ini, benar sekali. Ini 0, ini 1. Berarti terbukti. Pada tabel kebenaran ini terbukti bahwa ini benar. Lalu bisa juga kita reset. Ke reset. Nah, jadi kita set. Baik. Lalu ketika ini 1, D1 dan juga clock 1, maka yang akan menyala ya otomatis. Ini 1 dan juga ini 0. Berarti pada tabel kebenaran ini juga terbukti bahwa ini benar.
Lalu ketika ini 0 seperti tadi dapat kita reset. Ini 1 dapat kita reset. Kita reset seperti ini. Reset dan reset. Baik. Sekali lagi saya jelaskan. Ketika ini 0, ini clock, maka yang ini itu 0, ini 1. Berarti pada tabel kebenaran ini terbukti ini benar. Lalu ketika ini 1, maka yang menyala yaitu ini 1, ini 0. Pada Q1 ini Q in plus. Berarti ini juga benar. Pada tabel kebenaran benar. Baik, sepertinya cukup seperti itu saja untuk pembuktian dari rangkaian D flip-flop ini. Baik. Nah, baik. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya atas ketika saya menjelaskan ataupun masih ada kesalahan-kesalahannya. Mohon maaf. Sekali lagi seperti itulah intinya saya menjelaskan 3 buah rangkaian flip-flop di mana itu D flip-flop, RS flip-flop, dan juga JK flip-flop. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.